saudaraku, kembali lagi Betani Peduli. Kita jalan-jalan ke daerah Bekasi Timur, yaitu Yayasan Panti Sinar Kasih Harapan. Ya, jumlahnya ada 38 atau sekitar 37. Jadi sama pengasuhnya sekitar 40-an. Ya, saudara, ikuti terus jalan-jalan ke panti asuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang saya sudah sampai di perumahan Mutiara Gading di Yayasan Sinar Kasih Harapan. Ya. Dan saudara, saya akan bawa nasi box 40, ada buahnya, semangka dan pisang buat mereka. Yuk, ikuti terus. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur Tuhan kalau kami sudah sampai di panti asuhan Sinar Kasih Harapan Tuhan. Halo. Iya, hari ini ibu dari gereja Betani Jakarta, ya, tepatnya ada di Mall Basura, ya. Ibu dan adik di sini semua, ya. Dituntut sama Tuhan suruh mengasihi di sini. Ternyata begitu melihat di internet, ternyata di sini ada panti asuhan gitu ya. Lalu kita berkunjung ke sini, nggak bawa banyak berkat, tapi cuma ada nasi ayam. Suka nggak nasi ayam? Nasi ayam buatan Ibu Jael. Nah itu Ibu Jael, tepuk tangan dong buat Ibu Jael. Aku sudah masak, mau ngasih buat dedek-dedek yang ada di panti ya. Nah, berarti Tuhan kirim ibu ke sini setiap minggu, ibu pergi ke panti-panti macam-macam ya. Nah, terus sekarang jatahnya di sini. Oke? Senang ya ketemu Ibu? Iya ya. Nah, hari ini ibu mau kasih satu firman dari Yosua 1 ayat 8. Mana tadi yang pegang kita? Yosua 1, ya. Stop. Jadi jangan apa katanya firman Tuhan? Lupa. Jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini siang dan malam. Ingatin, janganlah Lupa memperkatakan kitab Taurat ini siang dan malam. Lanjut. supaya engkau bertindak hati-hati segala yang tertulis di dalamnya. Nah, supaya kita bertindak hati-hati sesuai yang ditulis di dalam firman itu. Lanjut. Dengan dan perjalananmu Terus menjadi pelaku firman, supaya perjalanan kami berhasil dan beruntung di masa tua kami. Kami tidak akan meminta-minta, tapi kami menjadi berkat buat semua orang. Dalam nama Yesus, berkati kami satu persatu. Jadikan kami anak-anak Tuhan yang militan, anak-anak Tuhan yang taat, anak-anak Tuhan yang setia, yang takut akan Tuhan. Shalom Pak, kami dari Betani Jakarta, tepatnya di Mall Basura. Kami datang ke sini ingin melihat saudara-saudara kita di tempat ini dengan Bapak Alventinus. Ya, ini Bapak Alventinus sebagai pembimbing mereka, juga membantu di bidang rohaninya, di bidang semuanya. Ya, jadi Bapak ini kalau bukan karena kasih Tuhan tidak bisa mendidik anak-anak ini dengan baik ya Pak ya.
Nah, kami pengen tahu Pak ceritanya dari awal sampai kok bisa anak-anak banyak seperti ini, gimana caranya Pak? Silakan Pak, terpanggilnya bagaimana? Silakan Ya, Pak. kasih Bu Gembala. Ini dari Betani, shalom dulu Pak. Ya, salam semua untuk Betani Jakarta. Mungkin sekilas info tentang Panti Asuhan Sinar Kasih Harapan ini dari 2010. Itu awalnya anak-anak ini dari Nias, yang kita tahu 2006 itu ada gempa tsunami Aceh dan Nias, sehingga perekonomian di sana itu cukup sulit, sehingga beberapa anak-anak dari kampung ini ikut orang ke Jakarta. Awalnya dengan harapan sebenarnya Bu, supaya mereka masuk panti asuhan, tapi kan tidak sederhana itu masuk panti asuhan, itu melalui satu proses, sehingga nyampe mereka di Jakarta nggak tahu harus kemana. Akhirnya nyasarlah di rumah singgah kami. Kami saat itu rumah singgah di Matraman, Jakarta Timur. Akhirnya biasanya pagi saya datang dan saya ketemu anak ini. Akhirnya teman saya bilang, ini ada anak dari Nias gitu kan. Akhirnya saya bilang ya sudah, nanti saya bawa ke rumah dulu gitu kan, karena kami tahu lah pasti anak-anak ini kalau udah perjalanan pasti ikut kegiatan di jalanan. Kira dari situ saya bawa ke rumah. Di sini 3 anak saat itu, dan saya nggak tahu kenapa nggak ada, setelah 3 minggu datang lagi 6 orang. Dan di situ tipe rumah kami di sini kan kecil ya. Di situlah saya bertanya kepada Tuhan, tujuannya apa gitu kan, karena sesungguhnya saya bukan orang yang punya duit, bukan juga seorang tokoh agama, contohnya pendeta atau romo atau biarawati atau apa kayak gitu ya, atau mungkin pengusaha, sehingga saya berpikir ini satu tantangan untuk saya. Anak ini saya biarkan, ini juga apa saya harus mengurus anak jalanan, sedangkan ini saya biarkan. Dengan begitu saya konsultasi ke istri saya, kebetulan istri saya dari Jawa yang budaya kami juga beda, dan latar belakang saya kegiatannya menjatuh seperti itu. Akhirnya puji Tuhan istri saya mendukung saya. Kami saat itu 3 tambah 6, 9 orang, dan itu kami kontrak rumah saat itu, dan itu bukan berbadan hukum yayasan, masih pribadi. Jadi nasi pun kami berbagi, jangan kan berpikir lauk tahu tempe, nasi aja kami harus berbagi. Itu kami jalani sampai 2014 akhirnya teman-teman saya kasih masukan bahwa lebih bagus berbadan hukum sehingga bisa ada yang bantu gitu kan. 14 itu saya ada satu pergumulan, ini saya stop kerja atau ini pelayanan ini saya stop. Disitulah satu pergumulan yang luar biasa mengalami hal itu, dan akhirnya istri saya bilang ya terserah. Akhirnya saya pilih keluar dari kerja tanggal 18 tahun 2018, dan dari situ saya mencoba fokus. Saya nggak pakai karyawan, semua saya berhenti karyawan, saya sendiri. Saya panggil anak-anak ini dan bilang, karena anak-anak itu karena sampai SMA saya cari kerja, saya bilang ke mereka, Bapak bantu bagi kalian yang sudah yang punya yang baik lah, maksudnya punya nilai plus, saya kuliahkan kalian, tapi dengan catatan kalian bantu Bapak juga untuk dampingin ada di dalam. Dari situlah kami coba mulai hal itu, dan cukup efektif ternyata, karena anak-anak ini kan dari anak asuh, mereka ngerti apa yang harus mereka lakukan. Nah, dari situ itu kita mulai kuliahkan anak-anak, dan yang lulus yang nggak kuliah juga kita cari kerjaan. Kayak ada beberapa anak yang sudah kerja maupun juga kuliah sambil kerja ada juga, dan saat ini anak-anak kemarin tahun ajaran yang lalu itu 9 anak yang kuliah, sekarang tinggal 8 karena 1 yang sudah Desember kemarin. Itu totalnya sekarang anak-anak 37 anak. Kita pakai 2 asrama, anak perempuan 21, laki-laki 16 orang. Dan semua sekolah. Semua diwajibkan sini sekolah. Karena saya lebih dalam arti gini Bu, kita
membangun kualitas diri kita melalui pendidikan. Tanpa pendidikan kita nggak bakalan keluar dari garis merah itu gitu. Karena ini kan juga apa namanya aset negara. Betul, betul Di masa sekali. yang akan datang. Betul sekali. Dan anak-anak ini terdiri dari Nias, semoga Riau dan Kalimantan Utara. Jadi dari Dayak, dari Kalimantan Utara. Menurut Bapak, apa yang Bapak harapkan buat mereka di masa mendatang supaya penonton di Betani Jakarta juga ternyata Pak Afen ini punya visi misinya ke depan dan buat anak-anak ke depan bangsa seperti apa? Ya. Pada dasarnya saya harapkan anak-anak ini kan bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Ya. Tetapi dengan catatan mereka juga harus menyelesaikan pendidikannya. Karena bagi saya membangun satu kualitas diri itu melalui pendidikan. Itu saya yakin sekali. Makanya bagi anak-anak di sini sampai kuliah pun saya bukan melarang pacaran, tapi kita fokus dulu untuk belajar. Nanti pacaran itu kalau sudah kamu sudah kerja itu pasti kamu bisa mendapatkan kesempatan dengan kamu juga. Itu terus kedua, saya harapkan anak-anak ini juga jangan berhenti di mereka. Berkat itu jangan berhenti di mereka, sehingga mereka juga nanti bisa berbuat di saat mereka sukses, bisa berbuat apa yang mereka alami itu juga terhadap yang lain. Sehingga mungkin dari saya tadinya cuma berapa orang, tapi kalau ini bergerak semua, saya pikir cukup luar biasa. Jauhnya besar ya. Betul. Benar-benar tunas-tunas bangsa ini Iya. mendelegasikan Iya, betul. ke bawah. Kalau segini nih 37 orang bergerak, Iya, bergerak. punya apa namanya adik-adik pengasuh. Betul. Hebat bidangnya. Makanya kalau di sini saya nggak membebani karena aku mewajibkan nanti kembali ke dalam Bandung, tapi bantu orang yang mungkin yang membutuhkan. Tetapi kalau kalian punya hati nurani pasti kembali ke sini bantu. Tetapi saya nggak ada kewajiban, saya nggak mewajibkan kalian harus bantu di sini. Tetapi hati nurani kalian, kan saya bilang kita itu harus bersyukur. Rasa syukur itu bisa membuka hati kita. Jadi kalau orang bersyukur pasti juga dia mau berbagi kepada siapapun. Tetapi orang yang nggak bersyukur ya hanya menguntungkan dirinya sendiri. Nah, seperti itu Bu. Jadi di sini saya nggak wajibkan anak harus sudah sukses kembali ke sini. Bagi saya mereka sudah sukses itu udah satu kebahagiaan untuk saya. Tapi saya yakin anak-anak ini pasti akan tahu hal itu gitu kan. Walaupun nggak saya wajibkan, tapi pasti nanti akan di kemudian hari pasti ada hiburan mereka berbicara. Berpikir kalau kita mengucap syukur bukan hanya mengucap syukur kepada Tuhan, juga mengucap syukur kepada teman-teman kita, kepada adik-adik yang diasuhnya juga mengucap syukur supaya apa? Supaya terjadi pemulihan segala sesuatu ya. Oke, Pak Afen, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih banyak juga. Ya. Yesus, kau mengasihiku. Seru dan memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh. Semuanya dimuliakan.
Saya mau diri Yesus, saya mau diri Yesus sampai selama